الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Komite SDPD Kebumen beserta anggotanya, yang kami hormati beliau Bapak Kepala Sekolah yang kita nantikan kebetulan ada acara K3S di Rawil atau Teribet. Jadi yang kami hormati juga seluruh orang tua wali murid kelas 1 sampai kelas 6, terkhusus adalah ketua, sekretaris maupun bendahara Pak Guyuban dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Tidak lupa juga Bapak Ibu guru, karyawan, selamat datang Pak Labib. Acara kami mulai terlebih dahulu. Kami lanjutkan. Tidak lupa yang kami hormati rekan-rekan guru keluarga besar SD Negeri Darat Kebumen beserta karyawan dan karyawatinya, serta tidak lupa juga yang kami banggakan beliau Pak Rosid selaku guru penggerak SD Negeri Darat Kebumen. Dia akan menjadi narasumber dalam acara destinasi aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini nanti banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas, termasuk nanti kita akan ada diskusi sumber daya itu apa, nanti akan dijelaskan oleh Pak Rosid. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita mengajarkan bicara puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berharap maka serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 yang fantastik. Ini kemarin mohon izin Pak Komite, ini sudah disurvei oleh SD 2 Karangsari Kecamatan Kawinan, ya, sudah dimonitoring, bahkan di studi batik bahasa kerennya. Ini sungguh luar biasa dan banyak juga Pak Rosid juga lingkungan udah nampan hijau, akeh job-job, akeh cat. Pak Rosid alhamdulillah ini berkat kerjasama semua pihak, orang tua, wali murid dan seluruh unsur-unsur yang ada di sekolah dasar. Yang kedua, salawat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi dan presentasi, yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup. Baik, mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada siang hari ini, kita buka dengan kita adalah hati ini yang al-salam ke Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan kita tadi, acara pada siang hari ini selesai tanpa ada alat sesuatu apapun. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara yang berikutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama nanti disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Darat Kebumen, beliau Bapak Labib SPD, Bapak Pendapat di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengajarkan pada baginda Rasulullah SAW yang sangat biasa kita kenalkan secara panjang dengan amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenalkan secara singkat saya menyampaikan pertama selamat datang pada SPT dan pengurus Paguyuban kelas 1 sampai kelas 6. Berucapkan terima kasih yang seterusnya pada Bapak Ibu yang hari ini telah hadir menyambut waktu untuk menghadiri undangan kami dalam rangka kegiatan yang dilakukan khususnya oleh guru kami Bapak Presiden selaku CGP calon guru penggerak guru yang selalu bergerak. Sampaikan bahwa Bapak Ahmad Rosidin adalah satu-satunya guru di SD Kebumen yang menjadi calon guru penggerak Kabupaten Kebumen angkatan ke-8. Ini baru satu-satunya. Mengapa satu-satunya yang lain belum menyusul? Yang ketiga, yaitu pada hari ini Pak Ahmad Rosidin sudah beberapa kali mengadakan kegiatan. Termasuk hari ini kegiatannya adalah desiminasi aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Untuk itu kepada seluruh pengurus komite dan pengurus paguyuban kelas dengan mewakili semua wali murid dan mohon maaf atas tempatnya kami undang ada 3 orang pengurusnya dengan harapan mudah-mudahan 3 orang pengurus paguyuban ini nanti bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa menyampaikan donasi kepada Bapak Ibu wali kelas yang lain yang hari ini belum diberi kesempatan untuk hadir. Hal ini sangat penting Bapak Ibu. Kegiatan ini sangat penting. Mengapa? Satu, untuk kepentingan Bapak Ahmad Rosidin sebagai CGP yang wajib dilakukan. Penting yang kedua, untuk inovasi, pembaharuan, peningkatan mutu dari pembelajaran SD Kebumen itu sehingga wajib dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang telah dan akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rosidin ini sangat membawa dampak positif, manfaat bagi rekan-rekan guru, bagi paguyuban, bagi siswa utamanya untuk meningkatkan hasil proses pembelajaran ini lebih meningkat mutu dan prestasinya. Itu yang kegiatan desiminasi aksi nyata modul 32 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rosidin selaku CGP pada hari ini Kamis 26 Oktober 2023 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua yang kami hormati beliau Bapak Haji Sukoyo untuk bisa sedikit memberikan sambutan dan pengarahan. Bapak dan Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para SDI Kebumen, yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan-karyawatinya, dan yang saya hormati juga rekan-rekan komite dan ibu bapak wali murid dari SD Negeri Kebumen. Untuk mengkoordinat ikut yang tetap saja ya, dan tidak terlalu panjang. Lalu selanjutnya ini langsung saja ke Mas Rosidin, Ahmad Rosidin. Ini memang benar bahwa sekarang harapan dari pemerintah semua guru itu diharapkan menjadi guru penggerak, calon menjadi guru penggerak. Sebagai penggerak yang harus bisa menggerakkan. Di antaranya sekarang dibuktikan oleh Bapak Mas Rosidin, nanti akan digunakan oleh Bapak Guru. Jadi juga gurunya ya, komitennya, wali muridnya itu potensi-potensi apa yang masih terpendam nanti akan digunakan yang bisa keluar. Semuanya adalah untuk mendukung kemajuan sekolah itu. Jadi nanti dari guru penggerak ini sekarang sudah diharapkan nanti guru-guru penggerak itu akan dijadikan kepala sekolah yang bisa meningkatkan potensi yang ada.
Sebenarnya Bapak Ibu yang potensinya ini banyak sekali yang masih terpendam, nanti akan dikuliti satu persatu oleh Mas Rosidin. Mudah-mudahan saya ucapkan selamat, mudah-mudahan nanti cepat lulus, setelah lulus cepat diangkat ya. Ya, seandainya masih tetap jadi guru ya sudah guru yang bisa menggerakkan baik itu dari muridnya, semuanya berjalan bersino, jadi sino kan senang Bapak Ibu ya. Nah, itu harus bisa menggerakkan. Nah, nanti berkembang kepada teman-teman gurunya. Singkat itu saja, lain kali bisa disambung. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada komite ya sudah memberikan gambaran sedikit bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan sekolah. Kepada ini kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, meninggal saya yang berikutnya untuk pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Rosidin selaku Sekretariat dan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Komite Istimewa Dokumen beserta anggotanya yang saya hormati Kepala Sekolah Istimewa Dokumen yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta karyawan Istimewa Dokumen, tidak lupa pengurus Kapolda dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan untuk Bapak dari cukup yang PKB karena waktunya sudah cukup siap. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya di ruangan kelas ini untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi senjata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Topik materinya adalah identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Jadi ini adalah salah satu tugas yang wajib saya laksanakan selain bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga sangat bermanfaat untuk kemajuan SD Negeri Lereng Kebumen. Jadi ini terima kasih sekali atas atensinya, atas kesediaannya dari pengurus Kapolda, kemudian dari pengurus komite dan juga rekan guru yang telah sekian lama 6 bulan ini sudah 6 bulan dari Bapak Ibu guru itu ikut mensupport kegiatan saya, salah satu calon guru penggerak angkatan 8 di mana di Kecamatan Poncowarno yang jumlah gurunya ada 100-an hanya 2 orang yang lulus di angkatan 8, saya sendiri dan rekan saya Pak Ajoki Wibowo, guru SD Negeri Tegal Rejo. Dan di angkatan 11 ini sudah dibuka, insya Allah Pak Sulis sudah mengikuti. Tadi sudah klik, mudah-mudahan lulus ya. Untuk istrinya Pak Sulis dan istri saya angkatan 10 kemarin sudah praktek, tinggal sesi-sesi keluarga guru penggerak. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Ya, ini saya mengutip dari Pak Nadiem Makarim. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Ini kalau di sini memang guru, tapi pada umumnya tidak hanya semua guru. Keluarga di rumah Bapak Ibu juga seperti itu. Perubahan kecil yang dilaksanakan, kalau digerakkan atau dilaksanakan serentak oleh suami, istri, anak, maka akan bergeraklah keluarga Bapak Ibu. Contohnya tadi ya tentang sama, sopan, saling di rumah. Kalau ayah, istri, bapak dan ibunya juga mempraktekkan apa yang di rumah dipraktekkan, nanti di sekolah juga dipraktekkan. Tapi kalau di sekolah sudah diberi A sampai Z tapi di rumah tidak ada kontribusinya, ya sama saja. Ini jadi perubahan kecil, kita berubah dari yang kecil apapun. Nanti kalau kita serentak, insya Allah akan bergerak. Bergerak kemana? Tentunya yang lebih baik. Ya. Di latar belakang kenapa saya melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini siang ini, di mana sekolah itu wajib, sekolah itu wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada, apa nih Bapak Ibu? Oke. Ya, di antaranya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus
apapun yang dilaksanakan di sekolah, apapun yang ada di rumah juga tujuannya adalah untuk terwujudnya sebuah profil pelajar Pancasila. Jadi menurut saya itu jos imane, jos imane, jos akhlak, jos kelakuan. Ya, ini digambarkan, dicerminkan dalam sebuah profil pelajar Pancasila. Itu latar belakang yang pertama. Yang kedua, keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah untuk melihat ekosistemnya. Apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Sekolah yang memandang semua sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Jadi selama ini kita belum menggali aset yang dimiliki SD Negeri Kebumen apa sih? Kan belum ya? Belum, kayaknya belum. Selama saya 1-2 tahun, hampir 2 tahun di sini belum. Jadi modal-modal yang apa yang kita punya di SD Negeri Kebumen apa? Untuk mengembangkan biar sekolah itu bisa lebih baik, prestasinya, akhlaknya, dan lainnya. Nah, ini salah satu tantangan dari guru penggerak untuk menggerakkan komunitas praktisi, menggerakkan bapak ibu guru, untuk menggerakkan wali murid, dan juga untuk menggerakkan komite supaya apa? SD kita itu meningkat lebih satu trik dibanding SD yang lain. Ini kemarin sudah kita buktikan perlahan-lahan. Tadi sudah disebutkan bahwa SD kita memang betul kemarin sudah tadi dari SD ini 2 rangsangan. Nyontoh di tentang biasanya, tentang bentuk apa papan pajangan dan biasa-biasanya lain yang ada di SD Negeri Kebumen itu kemarin jadi studi banding. Tujuan dari identifikasi pada pagi hari ini adalah sumber daya sekolah ini nanti diidentifikasi secara kolaboratif. Tidak hanya guru, ya, tapi semua komponen warga sekolah, termasuk bapak ibu guru, termasuk bapak ibu yang hadir di sini. Untuk apa? Bersama-sama mengetahui dan memanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi yang selama ini hasil belajar di SD Negeri Kebumen mungkin belum puas ataupun sudah puas, ditingkatkan lagi biar lebih baik lagi. Salah satunya itu kalau lulusannya gue, salah satu parameternya terdaftar di sekolah yang favorit. Salah satunya, salah satu indikatornya terdaftar di sekolah yang favorit. Salah satunya. Yes, nah, untuk jenis sumber daya ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu sumber daya biotik dan biotik. Kalau biotik ini sumber daya yang hidup, itu bisa dilihat di situ, ya. Ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada staf tenaga pendidikan, ada pengawas sekolah, ada orang tua, ada masyarakat sekitar sekolah, ada dinas terkait, dan juga ada pemerintahan daerah. Kalau di sini berarti pemerintah desa daerah Kebumen. Sedangkan untuk sumber daya yang biotik atau yang tidak hidup, ada keuangan, ada sarana, ada prasarana, dan juga ada lingkungan. Dari komponen tadi itu ternyata dibagi atau dikelompokkan menjadi 7 modal sumber daya. Ini biar untuk memudahkan nanti diskusi oleh Bapak Ibu sudah saya tuliskan. Sebenarnya tidak dituliskan, nanti Bapak Ibu yang suruh mencari sendiri. Tapi kok waktunya sesuai. Ya. Untuk modal manusia ini ada kepala sekolah, ya, kemudian ada guru, ada tenaga kependidikan, ada alumni, ada masyarakat sekitar, ada komite, ada wali murid, dan juga ada murid. Jadi semuanya adalah modal manusia. Nanti pengembangannya bagaimana? Nanti diskusi, ya. Nanti saya bagi. Kita tujuannya di sini contoh misalkan ya, contoh alumni. Untuk sementara kayaknya ini alumni belum terkondisikan. Kemarin pas rekan saya yang dari SD Negeri Jemur SD namanya Tanraksan, ya. Jadi dari alumni itu ya menggalang SD pengen apa? SD pengen graben. Nah di sana alumni itu menggalang dana untuk beli graben. Tujuannya apa? Untuk kegiatan siswa di SD Negeri Tanraksan. Dan betul. Jadi bukan bapak ibu yang iuran, tapi wali alumni sing jadi bos sukses bukan Jakarta, bukan Papua itu di
dikumpulkan, tapi memang ada istilahnya yang mengelola, namanya kayak istilahnya kayak ada struktur organisasinya seperti itu mengelola. Jadi yang tadinya SD nggak punya draken, punya draken. Dan juga saya kemarin juga teman saya bercerita di Petanahan, SD 1 Petanahan. SD 1 Petanahan itu belum punya gapura, belum punya papan nama yang besar, yang bagus. Yang ketiga adalah komunitas praktisi. Jadi untuk komunitas praktisi yang ada di SD Negeri Layar Kebumen, ini sudah ada namanya Jamu Sejuk, Jaga Buku Sekolah Juara. Karena sehatnya Pak Kepala Sekolah, ketuanya guru penggeraknya, sekretarisnya Pak Solis, dan anggotanya seluruh guru SD Negeri Layar Kebumen. Jadi dari komunitas praktisi itu memikirkan 1 tahun apa yang belum kita raih, apa yang kita lakukan. Bahkan sampai 5 tahun ke depan saya dan Pak Solis dan rekan-rekan guru praktisi itu sudah memikirkan kalau sekolah kita masih seperti ini, saya jamin 5 tahun ke depan siswa tidak suka sekolah di negeri akan kemana? Bisa ke Al-Furqon, bisa ke SD Muhammadiyah, bisa ke SD Ulil Albab, bisa ke SD Ibnu Abbas. Ya, kenapa seperti itu? Berarti ini apalagi yang paling dulunya itu makna muda. Dari nang lewat dan itu ada salam wong. Ada motivasi seperti itu Bapak Ibu. Setelah diteliti di SD Al-Furqon itu diteliti motivasi masuk ke sana apa? Ternyata ada orang dari Tirtomoyo pengen sekolah di sana. Salah satunya itu wali murid seluruh siswa saya tahu yang pakai mobil siapa, yang bos siapa, tahu. Itu salah satunya. Tidak ada motivasi orang bodoh pengen sekolah di sana karena apa? Bodoh. SDR ke Semarang Pak. Tapi itu nanti kalau kita istilahnya 5 tahun ke depan kalau kita masih seperti ini, saya jamin tidak sekolah bakal muncul nggak banyak yang sekolah di sini. Artinya peminatnya sudah berkurang. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, saya dan Pak Solis dan tim tadi Jamu Sejuk itu bagaimana kiat-kiat biar orang-orang itu sekolah di sini. Bahkan saya pengen orang belajar di sebelah pulau sekolah mendarat. Jadi kurus di sebelah tahun oleh Pak Romlan sekolah mendarat. Apa? Sekolah kita memang sudah tidak unggulan. Ya waktu itu bisa turun. Kemudian nomor 3 modal politik. Modal politik itu nanti ada Koramil, ada Polsek, ada pemerintah desa, ada Puskesmas, ada Posyandu. Kita sudah memanfaatkan atau belum untuk kemajuan sekolah? Kayaknya belum. Dan nanti diangkat ini. Contoh misalkan, Polsek. Misalkan sesekali kita mengundang Polsek 1 bulan sekali untuk sebagai pengajar, mulang bocah, naik nyabrang ke Briye. Ambil si guru sampai kenapa tadi kan bahkan juga Pak polisi, termasuk PLN, tugas PLN, main bocoran setrum. Naik guru di sini ngajari belum tentu ngajar, tapi ketika diundang tokoh itu belum kita. Pemerintah desa juga belum. Mungkin sesekali Pak Jarek atau Pak Tugas jadi narasumber. Kan di materi pelajaran kelas 4 itu ada pemerintahan desa. Mulai dari lurah pengenalan itu yang hanya teoritis ya zaman segi narasumber. Tapi kita diundangkan, nah itu kan belum. Salah satunya itu nanti. Kemudian untuk model agama dan budaya, ini salah satunya adalah PHBI, terus sedekah bumi dan juga TPK. Ini belum dimanfaatkan. Nanti mau Bapak Ibu misalnya. TPK mungkin sudah ada, tapi belum kita kembangkan lagi. Kemudian modal fisik, ini untuk modal fisik ruang kelas di Jawa sudah representatif, tinggal 2 kelas yang belum ya, kelas 3 dan kelas 4. Kelas tahun kemarin insya Allah kami lah. Iya, subset, mana pinggir jalan sekolahnya keramika. Sampai saya juga waktu datang ke sini dapat SK baru kelas dulu, kemudian teman bangsa. Kemudian ruang UKS, ruang UKS sudah ada, tinggal nanti dioptimalkan dulu. Kemudian musola sudah ada dan juga halaman. Kemudian yang keenam modal lingkungan, ini ada kebun sekolah dan juga taman sekolah. Kemudian yang ketujuh ini ada modal finansial yaitu uang bos, kemudian uang infak Jumat, dana komite, yang biasanya pleno, nangos, mesti on, kemudian bansos dan
Bansos ini adalah iuran dari Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru yang ASN setiap bulan itu 50.000. Ini saya sampaikan Pak Latif dan Pak Komite. 50.000 itu tiap bulan, 30.000 itu untuk dana cadangan kegiatan, dan yang 20.000 adalah dana sosial. Misalkan ada keluarga yang meninggal atau teman guru SD yang meninggal, itu pakai dana sosial. Setiap bulan 50.000. Dan alhamdulillah untuk dana kegiatan kemarin kita menyuplai dana kegiatan lomba PKW, tentang ya, yang atletnya ada 8, nyewa mobil, semuanya dibiayai oleh salah satu sumber anggarannya dari dana kegiatan tersebut. Jadi kami dari guru di sini tidak hanya woro-woro yuk ada sumbangan, yuk ada iuran, kami sendiri sudah, kami sendiri langsung praktek. Bahkan dari Pak Ketua Komite kemarin 500.000 pada dari setahun. Artinya apa? Artinya kita semua di sini, semua warga sekolah berkomitmen untuk memajukan sekolah SD Negeri Leret Kebumen. Nah, pendekatan yang nanti disampaikan atau yang kita sampaikan adalah namanya pendekatan PKBA, pendekatan berbasis aset. Bahasa Inggris itu ABCD, Asset Based Approach. Ini disampaikan oleh Dr. Kathleen Kramer. Jadi kita itu kalau pengen maju itu jangan memandang nggak punya laboratorium, kan kita nggak punya, kan ya, kita nggak punya ini, nggak punya ini, jangan. Tapi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu yang akan kita kembangkan untuk menjadi sekolah yang lebih maju. Saya masih ingat dulu ketika saya pindah dari SD Al-Furqan, pindah ke Tulisato dari Pak Haji Sumali, kebetulan kepala sekolah, dia hanya bilang satu, yuk kita bikin menara kejuaraan di SD Negeri Tulisato. Dulu itu SD Negeri Tulisato nggak punya pihak, ya punya tapi nggak begitu banyak. Cuman satu icon yang dikibarkan, icon lukis dan kaligrafi. Pokoknya setiap ada lomba icon lukis kaligrafi yang disebutkan pertama kali mesti SD Negeri Tunjung bertahun-tahun gitu. Itu icon yang artinya apa? Kita menggali potensi yang ada di sekolah. Salah satunya ekstra tersebut. Nah, untuk SD Negeri Kebumen, teman gurunya itu istilahnya hebat-hebat semuanya. Tinggal dimanfaatkan atau belum. Jadi Bapak Ibu, dan selanjutnya adalah diskusi. 5 menit bisa lo cukup. Karena ini dibagi kelompok. Nanti dari unsur komite ada, dari unsur guru ada, spesialis. Untuk yang komite mungkin yang finansial, yang halaman ini. Untuk yang Bapak Ibu guru yang halaman paling depan ya. Ada 7 halaman. Ada 7 komite yang paling depan. Iya. Ya ini kok Bapak Ibu guru yang lain juga nih. Insya Allah 5 menit cukup, karena tadi sudah saya kasih rambu-rambu atau bocoran-bocorannya. Gimana? Oke. Nanti untuk yang sosial, dia nanti dulu juga lokasi. Iya. Jadi ada 7 aspek. Nanti untuk yang komite ini tentang modal finansial. Iya. Jadi semuanya kita gali bersama-sama ya. Kita gali bersama-sama biar nanti dari modal ini sekolah itu akan mempunyai sebuah modal. Dengan modal yang kita miliki, nanti program apa yang akan dilaksanakan di sekolah itu biar terlaksana. Gimana Mas Riz? Terus mungkin bisa untuk komite yang alumni Pak Angin. Iya alumni. Berarti ini Pak. Iya, alumni.
saya ke bagian halaman 2 modal sosial. Tadi siapa penulisnya? Modal sosial. Oke, yang modal 3. Modal 3. Modal 3. Politik. Ya, kemudian modal 4. Oke, modal 5. Belakangnya itu kan. Iya, biar diberikan belakangnya. Modal 5. Ya kalau tidak semuanya ya sama aja nggak apa-apa. Karena ini waktunya memang harusnya kan jam 10:30 mulai asumsi itu 1 jam untuk diskusi cukup seperti itu. Tapi tidak jam tadi 11:30 baru mulai. Ya sebenarnya mulai kapannya lah ya. Yang modal fisik ada nggak modal fisik? Nah. Ya sebenarnya kalau diisi semuanya artinya waktunya cukup, ini luar biasa untuk program-program kemajuan di wilayah Kebumen. Tapi karena waktunya sangat mepet, jadi kurang maksimal. Menit cukup guys. Oh iya. Ini sebenarnya asik sekali ya untuk mahasiswa sekolah. Ini tidak hanya gurunya, kepalanya, tapi karena waktunya yang dari lupa ya. Iya, TPK-nya. Ya, pengembangan yang sekarang TPK ini masih berjalan dari 50. Lumayan.
Sudah, Bapak Ibu. Saya banyak kembali. Kalau banyak itu ya.
Ya, Bapak Ibu, dari model yang kita punyai nanti kita kembangkan lagi menjadi sebuah program yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Kami dari kelompok praktisi sudah kemarin membuat beberapa program, di antaranya adalah Sami Sapu, satu minggu satu buku. Jadi satu minggu itu wajib siswa membaca buku untuk literasi. Soalnya sekarang untuk zaman sekarang membaca buku sangatlah ini. Itu 1 tahun baru satu buku baru selesai. Nah, untuk Sami Sapu ini bisa nanti Bapak Ibu praktekkan satu minggu satu juz. Kan lumayan di rumah. Akhirnya program membaca literasi itu tidak hanya buku pembelajaran, tapi juga membaca Al-Quran. Terus habis subuh, habis maghrib, kan waktu selawat. Saya sendiri susah, artinya banyak godaan. Untuk istiqomah habis maghrib membaca satu ayat satu juz, terus habis itu satu rai, itu susah. Ditetapkan dulu yang maghrib. Anak cuak ya, les seperti itu. Artinya apa? Literasi ini harus ditekankan kepada kita. Dari survei di dunia, Indonesia itu literasinya masih jauh di bawah Malaysia. Ya, masih di bawah Malaysia. Sehingga dengan rendahnya literasi, otomatis pemikiran anak itu susah untuk berkembang. Bahkan kemarin yang ANBK ini untuk membaca paragraf satu itu sudah pusing. Teman paragrafnya seperti itu. Akhirnya draw. Nah, ini sudah kami rilis, namanya Sami Sapu, satu minggu satu buku, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti hari Sabtunya itu menulis apa yang dia baca. Boleh menulis, boleh menceritakan. Nanti rencananya itu ketika menulis nanti di portofoliokan, bisa nanti itu menjadi nilai. Kalau yang nggak mau nulis, boleh menceritakan, di sorting. Nanti diunggah di YouTube. YouTube mana? SD dan juga Ekonomi. Bisa di Instagram. Ini juga salah satu pemilihan sekolah baik ya untuk literasinya. Soalnya kemarin dari SD Negeri Pesalahan ini dapat bantuan laptop 4 kalau nggak salah Pak Haji. Kenapa namanya bos kinerja? Ya, kemarin pemerintah desa ini dapat bos kinerja. Nah, SD selanjutnya bisa seperti itu. Nah, salah satunya adalah rapor pembagian nilai literasi dan numerasi yang adanya ANBK. Dan kalau nambah laptopnya banyak nanti bisa bikin lab sendiri. Kemudian ada juga jadi setiap hari Jumat ini ada kegiatan jenis senam sehat 2 kali, kemudian jalan sehat. Ini kemarin kita coba tulis kita bangun bersama. Jadi setiap hari Jumat itu jalan sehat, senam 2 kali, jalan sekali. Kemudian untuk hari Sabtu ada sabtu cakling, Sabtu bersih, kemudian zakat lingkungan. Zakat lingkungan itu nanti anak-anak menyirami tanaman yang ada di halaman, yang ada di belakang sekolah. Tapi sayangnya Pak Haji, bahannya gue nyuci piring kelas. Ini sudah pasang pang tapi belum nyala. Iya, mudah-mudahan kegiatan itu terlaksana. Yang penting lagi di hari Kamis, ini di hari Kamis itu ada si program bahasa Jawa dan tata krama. Walaupun hanya semenit, ini untuk mendenungkan tata krama. Dan anak nanti ditugaskan menghafal minimal 3 tata krama setiap minggunya. Jadi untuk tata krama sekarang sudah bahasa asing ya. Ya, dalam anak itu banyak bahasa Inggris. Jadi itu salah satu pembiasaan yang dilaksanakan di SD Negeri Daerah Kebumen. Mudah-mudahan ada komitmen bersama baik dari wali, dari guru dan juga yang lainnya, sehingga siswa yang ada di negeri SD Negeri Daerah Kebumen tadi jos alatnya, jos ilmunya, dan jos orang tuanya. Syukur sukses dunia akhirat. Itu sudah selesai ya? Ya, kalau sudah silakan perwakilan untuk membaca.
diskusinya. Karena ini ada dokumennya, maksudnya ditagih sama PP saya harus diberikan presentasi. Silakan, biar nanti saya selesai, habis ini selesai. Hasil diskusi ini nanti sebagai bahan untuk program pengembangan mutu baik kualitas dan kuantitas yang ada di distribusi dokumen, tentunya berkolaborasi dengan persetujuan komite distribusi dokumen. Silakan Ibu untuk mewakili biar kita selesai. Perwakilan saja nanti ada dokumentasi. Ya, jadi intinya kalau zaman sekarang semua kegiatan harus ada bukti fisik, yaitu berupa foto ataupun video. Silakan. Oh, tinggal baca. Bebas, yang ini ada yang mewakili. Bebas, hanya perwakilan. Ya, perwakilan. Enggak, yang ini perwakilan maju. Ini maju di sini. Berdua boleh berdua. Berdua dari sini. Sebelah sini. Itu silo coba. Silakan. Saya mewakili dari kelas 1 ya, untuk model agama dan budaya. TPQ Al-Hikmah, keadaan sudah ada dan sudah memadai. Pemanfaatan atau pengembangannya adalah tinggal bagaimana cara guru meningkatkan cara mendidik santri supaya lebih rajin dan disiplin untuk mengikuti atau masuk sasaran TPQ. Yang B, PHBI sudah diadakan dan dilaksanakan. Pemanfaatannya atau pengembangannya adalah perlu dikembangkan supaya anak lebih antusias mengikuti kegiatan tersebut. C, sedekah bumi itu keadaan sudah ada. Pengembangannya adalah siswa perlu dilibatkan atau diikutsertakan. Untuk selama ini sedekah bumi itu yang terlibat itu lagi orang tua atau masyarakat. Untuk siswa atau anak-anak itu, menurut saya ini anak-anak belum tahu itu, mungkin perlu dilibatkan. Itu dari kami. Ya, itu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya. Ya, dimaksud ini karena ada diskusi dan memang saya tadi mencatat ada beberapa yang ingin saya sampaikan di kesempatan hari ini. Sebelum berdebat dengan TPQ, kami apresiasi sama terkait dengan kegiatan ini dan dengan sebagai guru penggerak yang memang harapannya betul-betul mengangkat citra DJJ Kabupaten sudah citranya sudah cukup baik dengan masukan dengan dan masuk sebagai P3K ini luar biasa. Bagaimana sangat-sangat bisa kita rasakan. Mudah-mudahan ke depan akan semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi. Kemudian terkait dengan sarana prasarana sekolah yang tadi sudah dibahas berkaitan ada ruang kelas yang masih kubur. Saya kalau antar sekolah pagi seluruh laporan luar biasa. Ini keprihatinan. Di satu sisi kita SD yang berkembang cukup baik di lewati jalan lintas, tapi secara prasarana memang masih ada kurang. Ini yang mudah-mudahan ada peningkatan di tahun depan agar paling tidak lantai utama yang
sih dari Pak Bupati berkaitan dengan pengelolaan dana, mana yang boleh, mana yang bisa dilaksanakan oleh komite sekolah. Ini yang di sana juga ada ketentuannya. Kemudian terkait dengan para alumni yang cukup banyak kita khusus daerah bukan para orang khusus itu sudah banyak Pak. Tapi memang ada perbedaan itu ketika kita bicara sumbangan atau donatur atau donasi ke sekolah dengan ke masjid atau musola. Nek mau wong sugih nang lagunya para perantau yang sukses, kalau donasinya itu ke masjid musola sergap, karena memang orientasinya adalah akhirat tabungan. Ini yang kalau SD ini barangkali belum bisa kita terapkan, meskipun saya yakin di masing-masing alumni itu ada grup. Menurut saya juga alumni 2000 tahun berapa lalu mungkin ada dulu juga yang mungkin ketika ada kegiatan-kegiatan seperti di sekolah ini bisa diinformasikan. Nah, kami masih ke lingkup lokal dengan perangkatan ketika ada teman yang seripan dan yang lainnya itu alumni itu bisa berkontribusi di sana. Jadi ini mungkin PR yang tadi disampaikan terkait dengan potensi. Itu saja yang mudah-mudahan nanti teman-teman. Saya kira saya bukannya bersemangatnya. Ya, terima kasih atas istilahnya informasi ataupun pesan ataupun apresiasi dari pengurus komite yang semuanya bermuara untuk kemajuan SD Negeri Kalibanyak. Dari saya selaku pemateri atau yang ikut menemani diskusi, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.